Oke, halo semuanya, selamat datang dan balik lagi di podcast mingguan, podcast yang tayangnya seminggu sekali atau suka-suka gua aja tayangnya mau kapan. Dan ya, sekarang sudah ada di episode keempat dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang belum like dulu videonya, subscribe dulu dan komen di bawah mau request bintang tamunya siapa lagi ya. Dan buat kalian yang mau sponsorin YouTube channel ini atau segmen ini boleh banget hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Dan untuk bintang tamu kali ini adalah beliau ini sudah sangat berpengalaman di bidang digital. Dan kebetulan dia S2 dari bahasa Inggris dan langsung aja kita sambut inilah the one and only Mr. Bagus Ismail. Hai. Oke, jadi thank you sir sudah datang dan untuk pertanyaan pertama ya langsung aja ini kita nggak ada basa-basi lagi. Langsung aja ini. Kenapa Mister ngambil jurusan bahasa Inggris nih? Oh, apalagi kan ini S2 nih ya kan? Ini S2. Kenapa Mister ngambil jurusan bahasa Inggris gitu? Kenapa enggak teknik aja? Dan kebetulan pertanyaan ini dari Chelsea. Chelsea. Iya. Chelsea itu siapa ya? Chelsea yang di bawah yang di Oh, mahasiswi. Enter sensor ya. Ya, yang di bawah itu. Ya udah Isaki enggak apa-apa. Jadi itu. Kalau pertanyaannya adalah ini lebih cenderung ke personal berarti saya yang pribadi. Jadi kenapa kok ngambil bahasa Inggris gitu? Oke. Kalau keinginan sih sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan keinginan sebenarnya. Jadi lebih cenderung banyaknya kesempatan untuk menuju ke perguruan tinggi tersebut. Oke. Kebetulan di S1 saya itu alhamdulillah saya sebenarnya sebelum S1 tuh ambil perkuliahan D3 dulunya. D3 dulu berarti saya sebut aja kampusnya ya, BSI ya. Oke. Di BSI di daerah Salemba. Di Salemba itu daerah Jakarta ya. Daerah Jakarta. Ya, itu saya mulai perkuliahan tahun 2000 sekitar 2004 ya, itu. Jadi saya dapat kesempatan kuliah di sana dan itu memang biaya pribadi, jadi bukan beasiswa. Tapi saya di perkuliahan itu antara semester 3 atau 4 saya terpaksa mundur karena memang kondisi. Jadi kondisi keluarga. Makanya kalau teman-teman benar pepatah mengatakan bahwa kalau kita bisa menghargai, menghormati orang tua, itu ada kesempatan yang lebih baik dari itu. Jadi saya terus terang mundur dari kesempatan itu untuk memegang usaha orang tua. Karena adik saya nomor 3 tuh berpulang meninggal dunia tahun 2000. Saya lupa ya. Jadi itu pokoknya sekitar tahun 2006 ya. 2006. Jadi itu ya seperti itulah. Seperti itu. Oke, jadi itu ya alasannya kenapa Mister milih jurusan bahasa Inggris ya. Bukan kalau tanya sebenarnya itu kondisi sebenarnya. Saya tanya kondisi. Jadi sebenarnya kalau tanya kuliahnya pingin ngambil apa? Sebenarnya saya pingin ngambilnya dulunya farmasi karena suka banget teknik seperti itu ya. Teknik jatuhnya itu ya. Iya. Nah, lebih jatuh ke teknik. Nah, itu dia kenapa Mister berarti kenapa Mister milih lebih jurusannya ke bahasa Inggris itu emang karena keadaan apa emang karena sebenarnya lebih nggak sengaja aja gitu. Bukan nggak sengaja, semua udah di plan. Jadi ada beberapa pilihan yang mau saya ambil. Makanya teman-teman kalau mau ngambil kuliah tuh jangan cuma satu, jadi beberapa. Bahasa Inggris itu salah satunya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh karena memang waktu itu pengen jadi pilot, dan saya udah mendalami bahasa Inggris juga, jadi ya mau nggak mau ya udahlah kesempatannya terdekat diambil begitu. Di DSI itu ada bukan pendidikan kalau di DSI ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, nah di situ saya dapat semester kurang lebih berapa semester. Cut berhenti, terus saya pegang usaha orang tua, rumah makan kebetulan bareng sama orang tua saya. Jadi kesempatan itu saya ambil dan beberapa sekitar mendekati tahun 2008 saya diminta untuk mengikuti bibi saya di Jakarta. Ngajar. Nah, dengan background yang saat itu saya belum selesai S1 sebenarnya karena belum kuliah. Nah, dari situlah kesempatan dapat beasiswa dari LPMP Jakarta. Terima kasih. Ya, LPMP Jakarta memberikan beberapa peluang guru-guru hebat di Jakarta, khususnya DKI Jakarta. Beberapa guru dites. Cukup banyak tahun itu. Jadi saya dan beberapa teman saya yang mengajar itu alhamdulillah ada beberapa yang lolos, ada juga yang belum punya kesempatan. Nah, salah satunya saya gitu. Jadi itu ya alasannya Mr. Bagus kenapa milih jurusan bahasa Inggris dan kenapa nggak
ke teknik. Padahal itu memang udah ada di plan-nya Saya sebenarnya nanya teknik itu ya. pertama kali saya ngajar pelajaran apa? Aduh. Bukan bahasa Inggris sebenarnya, bukan bahasa Inggris lah ya, bukan bahasa Oh, Inggris iya. yang pertama kali mengajar. Oh, gitu Iya. gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu ya jawaban dari Mr. Bagus mengenai pertanyaan dari Chelsea. Dan ini kita langsung aja ke kenapa ada kartu-kartu di sini. Kita akan meminta Mr. Bagus memilih 2 kartu bebas, mau dari yang ini atau yang ini. Ini tentang percintaan, ini tentang kehidupan. Aduh. Ini tentang diri sendiri dan ini tentang masa lalu. Berat. Karena seperti biasa, semua bintang tamu yang akan kesini ataupun yang nantinya bakal kesini, ini bakal ada terus gitu. Sir. Oh iya. Jadi oke deh. dua aja nggak apa-apa. Iya, dua aja. Bebas, mau dijawab, mau nggak dijawab, is okay nggak apa-apa. Oh iya. Itu. Yang mana duluan ya? Mana Diri duluan? sendiri dulu lah ya. Di sini dulu. Oke. Oke, nih. Saya bacain ya. Apa sih guilty pleasure Mister? Hal yang sebenarnya nggak baik tapi Mister seneng ngelakuinnya gitu. Aduh. Aduh, itu privasi banget. Aduh, gimana nih? Apa ya? Hal yang tidak baik tapi suka dilakukan. Tapi sebenarnya iya. Sebenarnya itu mungkin nggak baik, mungkin ngupil untuk orang lain gitu. ngupil ya. Ah. Ngupil saya kan emang nggak boleh ya. Dan Nggak boleh ya. itu Itu saya lebih ke suka jorok sih. lakuin. Itu lebih ke jorok sih, Sar. Dan itu suka lupa memang suka lupa. Ya. Emang kebiasaan saya juga sebenarnya kalau misalnya ngupil tuh emang kayak iseng aja gitu, kayak tiba-tiba kayak agak gabut nih, terus kayak tiba-tiba ngupil entah kayak ada yang ganggu Saya di hidung gitu pas ngupilnya napas tuh gitu. kadang-kadang ini mohon maaf nih. Ngupilnya tuh kadang-kadang sampai lupa masuk ke mulut gitu. Oh. Nah itu yang iya, kadang-kadang iya, iya. dari kecil sampai sekarang ya kebetulan istri saya juga suka komen itu. Kebiasaan Bilang, lah kamu gitu nih ya. mending kalau ngomong seperti ini kamu ganteng-ganteng kok jorok yang enggak. Kamu nih minus semua gitu. Enggak bercanda itu bercanda. Gak apa-apa. Satu kata lagi, Sir. Oke. Kita akan habiskan Yang langsung dekat aja di dulu sini deh, yang dekat aja. sebelum ke berita ya, sebelum kita ke berita dan pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya kita bacain lagi. Mister tetap temenan Gi sama mantan-mantan Mister. Oh, kalau itu enggak, itu enggak. Itu enggak. Enggak. Oke, berarti Kalau temenan enggak? Udah last contact kebetulan. Teman-teman saya nanti kalau lihat ya nggak apa-apa. Udah tahu pasti. ini lebih ke jaga perasaan istri ya. Enggak, emang ini enggak? kan udah pasti nggak akan dikat ya. Oh, iya, nggak akan mantan saya juga pasti tahu. Oke, Ada oke. beberapa mantan saya dan saya nggak ini sih. Oke. Udah Natural aja, udah lost contact aja Karena berarti udah ya? punya keluarga, beberapa udah punya keluarga sih. Udah punya Oke. keluarga semua. Oke, Yang di oke. Bandung sudah, yang di sini sudah, yang di Bekasi sudah. Oke. Ya. Oke, aman lah berarti jawabannya Aman. ya. Oke, langsung aja kita akan ke berita yang pertama. Ini berita dari Volksheet ya. Kan Mister udah baca belum beritanya kira-kira? Yang mana nih? Yang ini, yang fotografer Indonesia menangkan kompetisi di Eropa. Tapi lucunya hasilnya dituduh hasil AI gitu. Oke, kalau saya ngelihatnya sih dari sudut pandang mungkin karena dari gambarnya tersebut itu apa ya? Terlalu kayak Efeknya kali ya. Efeknya tuh bagus banget. Ya. udah begitu. Kesannya kayak emang kayak AI emang berkesan. Kalau menurut saya berkesan Berkesan, ya. Tapi ya. kalau menggunakan AI atau tidak karena memang saya sendiri bukan punya keahlian di bidang bidang hal seperti itu. oke. Jadi kalau saya boleh memberikan gambaran, semua orang berhak sih ya ngambil penilaian berhak. Tapi kalau yang menilai itu adalah orang yang tidak pada profesinya, ya jangan dijadikan satu asumsi yang penting menurut saya sih ya. Karena semua orang boleh menilai kan. Gitu. Boleh, semua orang boleh menilai dan boleh berpendapat itu ya. Hak berpendapat itu sangat kita junjung gitu lah. Nah, tapi mohon maaf nih, saya menggarisbawahi. Karena kadang kalau misalnya kita menggunakan HAM, nah kadang-kadang antara orang tua dan anak aja kadang tidak bisa menghargai nih. Nah, kebebasan komunikasi boleh, tapi kalau kita udah lupa sopan santun udah beda urusan. Beda etika itu. Iya, itu etika. Karena kita kan orang timur, guys. Iya, orang ini kan, orang Indonesia kan. Oke. Jadi ya kurang lebih gitu ya pendapat Mister mengenai hal yang beritanya lagi viral. Karena kita akan membahas lagi soal persosial media dan digital ini. Karena Mister ini salah satu sosok yang sangat sangat aktif dan sangat sacet gitu, cepet banget gitu dia. Tiba-tiba cacat. bukan cacat dong, sacet dong. Tiba-tiba dia pengen ini, tiba-tiba ada ini, jadi kayak pengetahuannya tuh cepet banget gitu, Sar. Saya menilai seperti itu karena saking cepetnya mungkin itu pandangan yang positif atau negatif? Itu positifnya itu kayaknya. positif, Negatifnya ada kayaknya. Oke, jadi gini, kita ada pertanyaan, Sir, dari saya pribadi dan ada beberapa mungkin dari generasi saya ketika bersekolah di SMK ini pengen tahu mengenai pertanyaan ini gitu ya. Boleh. Jadi yang pertama ini adalah kenapa memilih aktif di dunia digital, di dunia persosial mediaan ini gitu. Oke.
Yang pertama, saya tuh dari dulu memang suka banget yang namanya megang kamera. Senang saya megang kamera. Terus suka banget yang namanya desain gitu ya. Desain apapun itu, baik itu dulu saya pernah aktif di salah satu komunitas. Komunitas itu tuh saya ada di Perpustakaan Nasional ya, yang ada di Jakarta. Itu suka memberikan karya kita. Jadi waktu itu desainnya nggak harus menggunakan kayak sekarang kan udah menggunakan aplikasi berbasis aplikasi ya banyak ya. Ya by the way, boleh minumnya. Ya, makasih. Jadi kalau kita dulu itu pakainya ya pensil warna, pakai apa? Jadi kita desain. Itu masih manual ya, manual. Jadi senang gitu. Jadi sama teman-teman saya komunitas itu unik-unik di out of the box. Jadi kadang-kadang yang kita nggak pikirin ternyata dia bisa mikir dan buat desain sebagus itu gitu. Iya. Apalagi kalau dulu saya nggak bisa munculin sih itu teman saya ya, yang karyanya sampai sekarang juga kebetulan jadi jadi basically jadi tempat pencarian mata pencarian uang, mata pencarian dia dengan keluarga juga. Jadi ada berapa seperti itu. Jadi suka aja gitu. Oke, itulah ya. Dan yang kedua nih, ini pertanyaan yang sebenarnya selain dari saya pribadi, karena penasaran ini sebenarnya saya. Karena kan ini pertanyaan kamu. Iya, ini dari saya pribadi, tapi ini entah terlalu pede apa gimana, tapi lanjut aja kita ke pertanyaannya ya. Ini misal konfirmasi aja ya, apakah benar nih keaktifan Mister di dunia digital di SMK ini itu berawal dari datangnya saya dan Arya ke sekolah ini gitu. Karena saya konfirmasi dulu, karena awalnya saya mengira karena Mister itu nggak terlalu peka dulu tuh, nggak terlalu aktif dan nggak terlalu peka saat itu ya. Dan ketika saya kan notabene kan YouTuber yang datang gitu kan. Saya dan Arya itu YouTuber yang datang, terus tiba-tiba masuk ke YouTube jurnalis juga kan, itu sebagai YouTuber juga. Nah itu saat itu Mister langsung kayak aktif gitu. Kamu cek coba Facebook saya mulai buka tahun berapa dicek dulu aja. Jadi aktifnya bukan karena pas ada Anda. Tapi kalau misalkan mengikuti perkembangan zaman, iya. Jadi mengikuti perkembangan zaman tuh banyak halnya, bisa karena siswa, bisa karena lingkungan ya. Bisa karena perkembangan zamannya memang sudah pesat gitu. Jadi trigger banyak sisi. Kalau misalkan trigger. Kalau misalkan dikatakan pas saya Arya dan Dewi datang ke sini terus merubah sudut pandang atau mengubah konsep atau mungkin menambah pengalaman. Karena saat saya, itu pasti. Saat itu udah ada Tauha juga kan, apalagi kan. Iya. Jadi banyak hal sih sebenarnya. Jadi satu sisinya mungkin salah satunya tadi Dewi katakan ya, adanya Dewi Amaria apakah menambah pengalaman atau menambah pengetahuan buat saya? Pasti ada. Pasti ada. Jadi itu ya Arya nih udah terjawab pertanyaannya ya. Kadang-kadang kita berdua penasaran gitu. Bukan kita berdua sih, lebih ke saya yang penasaran gitu. Oh iya. Karena yang rasanya kayak gitu aja kita sering. Oke, siap. Jadi ya mohon jangan tersinggung. Oh enggak tersinggung. Itu pertanyaan wajar. Yang wajar ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan basicnya, pertanyaan aman dulu. Bagaimana pendapat Mister nih mengenai video yang kita buat, saya dan Arya buat itu, teknik mewawancarai narasumber, itu sekarang tembus 50.000 kali ditonton di YouTube channel Skansa Jurnalistik. Oh iya. Nah itu gimana pendapatnya? Karena dulu sempat ada komen katanya mau jadiin pembelajaran di sekolah lain soalnya, Sir. Bagus. Nah itu gimana tuh pendapatnya tuh? Jadi sebenarnya kalau viewer seperti itu naik tajam, itu ada beberapa hal. Kemungkinan yang pertama adalah karena temanya bagus. Kontennya bagus. Saya nggak bilang siapa di situ yang menjadi bukan saya sebenarnya, itu lebih ke Arya ya, saya cuma jadi aktor orang di situ ya. Terus waktu sesi uploading itu juga berpengaruh, jam berapa itu diupload, terus hashtagnya pengaruh juga gitu. Jadi semuanya berpengaruh dan itu bisa dipelajari sebenarnya. Jadi bukan atas dasar, jadi mohon maaf nih seluruh konten kreator. Jadi kalau di situ tidak menggunakan azas keberuntungan. Jadi semuanya itu memang bisa di manage, bisa diatur gitu. Termasuk ini juga kontennya mungkin. Siapa tahu jadi tembus nanti. Semoga ya karena sebelumnya anjlok turun itu. Jadi gitulah ya. Jadi itu responnya Mister Bagus nih mengenai video kita yang tembus 50.000 itu. Gila, itu gokil banget sih. Karena kita pas tembus 1.000 tuh kita kaget, Sir. Udah ada komen seperti itu soalnya. Good. Dan ini ada satu pertanyaan kontroversial. Iya, apa? Sebenarnya yang entah angkatan saya yang di sekolah ini itu
pengen tahu gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah Harusnya itu podcastnya di sekolah, bukan podcast ini. karena Beda ini terlalu berbahaya. Konfirmasi aja Mister ya. Apakah benar Mister Bagus meminta semua siswa untuk subscribe dan like video pembelajaran dan video yang diupload di channel Bagus Nunu untuk modal awal berkembangnya channel Mister? Karena walaupun dengan gimmick komen untuk absensi dan nilai, karena itu banyak sekali dipertanyakan oleh generasi kita. Komen, oh iya. Jadi kan Oke. sempat mungkin itu bahkan sebelum COVID ya, sebelum COVID itu sempat ada yang seperti itu. Jadi kayak generasi kita tuh Sebenarnya kayak itu pas COVID lagi. pas COVID. Nah, Tapi ada juga yang ini mau COVID sih sebenarnya, sebelum COVID gitulah. kayaknya pas COVID deh, seingat saya. Pas seingat saya ya. Seingat, Saya. Kalau ditanya misalkan Pak komen dan lain-lain, oke. Sekarang saya tanya pada Anda, apakah Anda bisa tahu video di YouTube ditonton sama siapa saja tuh siswa yang nonton? Bisa lihat nama-namanya? Nggak bisa dilihat kalau itu. Nah, itu ya. Jadi cara saya yang paling mudah adalah sebagai guru ya, karena saya sharing dengan Saat itu teman-teman ya. saya yang guru lain, suruh siswanya komen. Oke. Nanti langsung tahu, betul kan? Betul. Jadi ya. mohon maaf nih yang bilang gimmick-gimmick itu. Nah, kalau misalkan memang ada keberuntungan ternyata itu malah membuat kita naik ya. itu up, ya alhamdulillah. Oke. Gitu loh. Jadi intinya saya di situ memberikan arahan seperti itu. Yang penting intinya tidak merugikan siswa. Oke, tidak. Kalau merugikan begini contohnya. itu malah mohon maaf. memudahkan jatuhnya ya. Iya, jadi kan absensi mudah. Udah gitu juga ketahuan, oh berarti anak ini menonton. Walaupun kita nggak tahu nontonnya full atau tidak ya. Oke, gitu. Nah, terus kalau misalkan ditanyakan, pernah kan dulu siswa juga, tolong nak, nanti kamu buat kreasi diupload kan hasil anak-anak. Itu pun saya berharap anak tersebut komen ya. bahwa itu video dia dan lain-lain. Biar nanti kalau ada siapapun yang memang berkepentingan, anak itu juga mendapatkan hasil sebenarnya. Nah, ada beberapa hal lainnya. Akhirnya saya rubah. Sekarang udah saya rubah kan? Udah. Saya rubah dikit-dikit. Gunakan sosial media anak-anak. Ini mungkin anak-anak pasti lihat. Jadi zaman sekarang lah ya. Nah, kamu wajib upload ke sosial mediamu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kemarin tuh kenapa saya minta upload di sosial media saya itu untuk pengalaman pembelajaran saya. Apakah saat saya upload itu berpengaruh nggak nih gitu? Kalau berpengaruh berarti mulai next time saya minta siswa ngupload di sosial media mereka masing-masing. Dan sekarang udah mulai. Ya. Malah dicontoh sama guru-guru lain. Nih kalau ada yang ada guru-guru yang lain yang menyontoh. Jadi sekarang pun saya dicontoh oleh beberapa siswa. Akhirnya mereka bikin sosial media kelas masing-masing. Coba cek deh. Ya karena itu saya juga sudah mencoba beberapa kelas ada jadi yang bikin. Intinya itu pembelajaran sebenarnya. Jadi bisa dicontoh dengan yang lain. Karena itu mulainya kebetulan saat angkatan kita dimulai. Karena waktu itu bahkan angkatan kita aja kayak saya mungkin nggak tahu nih yang ini nggak tahu kayak GR apa gimana, karena di angkatan kita tuh nggak ada yang namanya sosial media per kelas. Gitu. Sekarang gini, gara-gara saya minta suruh sekarang gini, siapa yang nggak gini pembelajaran untuk di sosial media kan guru itu harus up beberapa masa ke depan ya. Ini siswa nanti butuh apa nih setelah lulus? Saya mikir ini bakal berhadapan dengan sosial media. Nah, saya nggak mungkin nyuruh siswa, nah kamu harus punya YouTube channel masing-masing. Kayaknya agak sulit. Mereka pasti mikir buat apa gitu kan. Tapi kalau saya bilang komen kamu, nah kalau dia nggak buka YouTube-nya, dia tidak terdaftar emailnya, bisa nggak dia komen? Saya tanya. Nggak bisa. Jadi harus tahu alasannya kenapa saya suruh komen. Yang pertama itu, jadi dia belajar bagaimana caranya punya YouTube sendiri. Gitu. Dan buktikan kamu buka channel. Saya buka channel emang dari dulu. Oh ya, berarti artinya sebenarnya kan ada beberapa teman-teman kamu yang berikutnya mengikuti dari hal-hal seperti itu. Jadi kalau diambil negatifnya pasti ada negatifnya. Namanya orang, mohon maaf nih, kita nggak ngelakuin kesalahan ya, ngelakuin yang benar-benar yang menurut kita udah bagus nih. Orang lain belum tentu anggap itu benar loh. Apalagi kalau kita udah salah. Itu dia. Terlebih orang yang salah adalah orang yang punya nama cukup besar. Nah, jadi ya gitulah. Begitulah ya jawaban dari Mr. Bagus. Sudah terjawab ya kalian semua ya. Mungkin ya udah lama banget lah, udah lama. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya kalau kayak gitu, sebenarnya udah pernah ada yang nanya kayak gitu, udah pernah ada yang nanya. Ya Pak, emang harus komen ya Pak? Ya kalau kamu nggak komen gimana saya tahunya kamu nonton? Gitu. Saya bilang, Pak pakai email teman aja lah Pak. Nggak boleh pakai email masing-masing.
ih ribet banget sih Pak Bagus gitu. Padahal saya mikir emang dia suruh belajar biar punya email. Dia suruh belajar gimana buka channel YouTube. Jadi saya sebenarnya mempelajari itu biar anak itu punya keistimewaan ke depan. Jadi kalau misalkan seandainya mohon maaf nih, sekarang dia punya channel sendiri berkembang, ya itu karena dia. Saya jangan dibawa. Kalau saya intinya cuma itu aja gitu. Berarti berarti kalau lebih seperti itu jawabannya ya. Dan kenapa sekarang nggak terlalu, saya ngeliat ya di YouTube Mister kenapa sekarang nggak terlalu aktif gitu? Karena kan saya udah bilang tadi, misi saya sebenarnya bukan buat cari keuntungan. Jadi kalau nyari keuntungan yang jelas nih, kayak misalnya kayak tadi kemarin saya nyoba-nyoba kehidupan saya pribadi ya. Terus kuliner dan lain-lain gitu. Itu saya mikir yang kuliner cukup naik soalnya itu. Nah, jadi itu kan setelah yang pembelajaran ini. Terus saya dikasih tahu sama teman gitu. Kenapa kamu YouTube channelnya nggak dipakai buat ini? Karena saya mikirnya pertama bukan buat nyari fulus, bukan. Karena memang niatnya memang biar ada daya tarik anak-anak. Kalau anak-anak sekarang kita belajar ya cuma dengan gaya, mohon maaf nih, on the books ya, atau enggak dengan mencatat, akhirnya nggak ada yang mau mempelajari. Kalau udah teknologi, mereka udah langsung attention-nya udah naik tuh. Gitu. Jadi alasannya ada beberapa seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan buat para brand-brand terutama nih, tolong mampir ke channel ini dan channelnya Mister Bagus, terutama untuk Es Mama. Bagus Nunu channel ya. Bisa ya untuk naruh brandnya di sini. Apalagi untuk produk-produk UMKM juga bisa banget ditaruh di sini ya. Jadi ya kita butuh sponsor. Dan kemarin kan memang kebetulan ini karena udah kenal Dwi, jadi next time kemarin kayak mohon maaf nih, pernah beberapa kerjasama dengan teman. Saya nggak akan sebutin karena memang itu kerjasamanya nggak boleh. Kita kan nggak ada kerjasama nih dengan beberapa brand yang kebetulan brand itu adalah franchise. Jadi kita bikin video juga, memang videonya kita tidak bisa upload karena memang itu kita cuma punya jasa untuk membuatkan video. Gitu. Siapa tahu nanti bisa kerjasama dengan ini juga gitu. Jadi karena soalnya kita butuh sponsor. Kami butuh sponsor ya. Nanti bakal ada di sini nih. Jadi ya kurang lebih gitu. Hari ini Mister sudah menceritakan bagaimana dia berkembang di dunia digital, bagaimana dia sangat antusias banget nih di dunia digital gitu. Karena Mister salah satu sosok yang menurut saya sangat aktif sekali gitu. Aktif sekali, bahkan lebih ke cepet sat gitu. Dewi juga sama itu. Saya lebih pengennya konten-konten gini aja kita ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan satu pertanyaan lagi nih Mister, pertanyaan terakhir itu, seandainya Mister nggak peka di dunia digital itu, Mister bakal kayak gimana? Karena kan misalnya nih Mister nggak kayak kita atau siapapun yang nggak ngikutin zaman lah, seandainya misalnya nggak ngikutin zaman gitu, apakah akan sebesar ini gitu, sebesar yang sekarang? Maaf, gitu. Coba ulangi gimana? Gini, pertanyaan adalah seandainya Mister tidak antusias di dunia digital, itu apakah akan berpengaruh dengan Mister yang sekarang gitu, dengan metode pembelajaran yang sekarang gitu? Hal kecil apapun yang terjadi pada diri kita ya, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi ya itulah ya sebagaimana berpengaruhnya kita di dunia digital dan bahkan di dunia koneksi seperti ini, itu sangat berpengaruh ya guys ya. Jadi ya itulah yang bisa Mister sampaikan, bisa ceritakan kepada kita, terutama untuk pertanyaan yang sudah terjawab ya. Kita sudah 3 tahun 4 tahun mungkin menunggu pertanyaan ini secara official, statement langsung dari Mister gitu kan. Karena yang mana nih? Yang tadi yang kontroversial. Yang tadi masalah itu, yang masalah tanya YouTube itu ya. Iya, itu dia. Jadi ya seperti itu ya guys ya. Jadi ya buat kalian yang belum like dulu ya. Mau komen next bintang tamu siapa, komen aja di bawah, atau mungkin komen mengenai pendapat kalian tentang video ini, tentang berita yang baru kita sampaikan, komen aja di bawah, dan like dan juga subscribe, follow apapun itu di sini di bawah sini ya. Dan buat kalian yang mau support kita, support di bagian samping kanannya Mister ada tuh ya, support us gitu kan. Di sini. Di bawah sini, di bawah situ ya. Jadi dan buat kalian yang belum tahu, mungkin channel YouTube-nya Mister Bagus, TikTok-nya Mister Bagus, bahkan Instagram dan Facebook-nya itu kalian cek aja link di deskripsi ya guys ya. Jadi ya thank you udah follow, thank you udah. Kalau yang memang udah dapat masukan sih TikTok sebenarnya. Udah ada, cuma nggak besar emang. Jadi ya gitu ya guys ya. Jadi buat para brand-brand tolong sponsorin kami karena kami butuh sponsor, dan silakan hubungi nomor di bawah untuk sponsor ya. Thank you Mister udah datang, terima kasih udah datang Mister. Hai. Salaman dong kita. Terima kasih. Jadi ya sampai jumpa di podcast mingguan selanjutnya. Bye bye. Ya, jangan lupa nonton.